Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam acara kuliah Ramadan. Di dalam episode yang lalu kita telah membicarakan tentang zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hikmah zakat dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki begitu banyak, nikmat yang begitu banyak. Sehari mulai kita membuka mata sampai kita memejamkan mata kita, Allah memberikan rezeki kepada kita begitu banyak. Saking banyaknya tidak sanggup kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karenanya, dengan tanda syukur, dengan tanda kita mengeluarkan zakat, maka itu membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleha, yang siap mengeluarkan zakat kita sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah zakat sebagai sarana pendidikan sifat dermawan kepada kita. Dengan adanya zakat, kita dididik menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang sosial, orang-orang yang gemar membantu kepada yang membutuhkannya. Karena di antara kita tidaklah mungkin sama Allah memberikan rezeki. Ada yang bergelimang harta, ada yang orang yang kekurangan harta. Oleh karenanya, untuk keseimbangan kita di atas dunia ini, maka kita perlu bantu orang-orang yang merasa kekurangan, orang-orang yang tidak memiliki harta. Dari harta inilah kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang suka sosial, orang yang suka bersedekah. Mudah-mudahan dengan adanya zakat setiap tahun kita dididik bisa menjadi orang-orang dermawan. Yang berikutnya adalah zakat sebagai sumber dana. Setiap tahun, setiap bulan Ramadan masuk, maka wajib zakat itu dikumpulkan, dan zakat ini menjadi sumber dana bagi kaum muslimin dan muslimat untuk membantu sesamanya. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada hak-hak orang lain di dalam harta kita, yang diminta ataupun tidak diminta, maka wajib kita keluarkan. Bila kita tidak mengeluarkannya, maka azab Allah sangat pedih. Sebagaimana dikatakan di awal tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Jika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan jika kita mengkufuri akan nikmat Allah, maka Allah akan mengazab kita, dan sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Di lain ayat, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surat At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah babashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan di jalan Allah, maka kabarkan hai Muhammad bahwa mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Saudara-saudara sekalian, harta bisa menjadi kita bahagia di dunia dan di akhirat. Juga harta bisa menjadi kita sengsara di dunia dan di akhirat. Terutama pada saat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan, dari mana kita mendapatkan harta itu, dan kemana harta itu kita keluarkan, kita salurkan, kita berikan. Apakah sudah tepat ataukah belum? Atau mungkin kita melalaikan dari kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Saudara-saudara sekalian, tidak ada harta yang membuat bahagia bagi kita bila kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita di zaman pada saat itu, diceritakan di dalam hikayat, ada seorang yang sangat kaya raya.
ketika di akhir hayatnya dia mengumpulkan semua keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya dikumpulkan semua. Lalu dia berkata kepada keluarganya tersebut, "Hai istriku, sepertinya hidupku tidak akan lama lagi. Andaikan nanti aku akan meninggal dunia, pada saat aku meninggal dunia, adakah di antara kalian yang akan menemaniku masuk ke liang lahat?" Begitu pula ketika ditanya kepada putra-putrinya yang selama ini dididiknya, yang selama ini diberikan nafkah dan diberikan pengetahuan sehingga anak-anak ini menjadi anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Ketika itu ditanyakan, "Wahai anak-anakku, adakah di antara kalian yang ingin menemani ayahmu ketika ayahmu nanti meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam liang lahat? Adakah di antara kalian yang ingin bersamaku nanti? Andaikan ada, aku berikan separuh hartaku untuk kalian." Tidak ada jawaban dari sekian banyak anak yang selama ini diberikan nafkah. Tidak ada jawaban dari anak satupun yang selama ini diberikan pendidikan. Dari harta yang dikumpulkan, sengaja diberikan untuk anak dan istrinya, maka tidak ada satupun keluarganya yang bersedia menemaninya. Maka sang orang kaya ini memanggil kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, wahai saudaraku, umumkan kepada masyarakat, andaikan ada di antara kalian yang ingin bersedia mengikuti pada saat aku mati nanti, pada saat aku meninggal dunia, masuk ke liang lahat, maka aku akan berikan seluruh hartaku yang aku miliki untuk diberikan kepada mereka yang bersedia menemaniku pada saat di dalam liang lahat nanti." Maka berjalanlah pembantu ini mengumumkan kepada seluruh khalayak ramai, kepada masyarakat. Tapi tidak satu pun di kota itu, bahkan sampai masuk ke desa pun tidak ada yang mau bersedia masuk ke liang lahat bersama orang kaya ini. Maka kembalilah pembantu ini menemui tuannya, "Wahai Tuan, tidak ada satu pun manusia, tidak ada satu pun orang yang bersedia yang mengikuti jejakmu masuk ke liang lahat pada saat kau meninggal dunia." Lalu sang tuan ini berkata, "Coba kau cari, dimanapun adanya, kau berikan hartaku seluruhnya untuknya. Adakah yang bersedia menemaniku pada saat aku mati nanti di liang lahat?" Maka seketika pembantu itu pun kemudian mencari dan mencari hingga sampai ke pinggir hutan. Maka dia bertemu dengan seseorang yang tinggal di rumah yang cukup kumuh, di rumah yang cukup reot, di rumah yang tidak layak ditempati oleh seseorang. Maka si tukang kayu ini berpikir, akan aku ambil kesempatan ini, karena sudah lama aku bosan menjadi orang susah, tidak memiliki apapun, bertahun-tahun aku bekerja menjadi penjual kayu bakar. Maka spontan dia katakan, "Saya bersedia akan menemani tuanmu, akan mengikuti teman, akan menemani tuanmu yang berada di dalam kubur nanti." Maka suatu saat ketika sang orang kaya ini meninggal, maka diberitahukanlah, "Wahai saudara, tuanku telah meninggal. Kau telah berjanji akan menemani tuanku selama di dalam kubur." Maka seketika itulah sang tukang kayu bakar ini masuk ke dalam liang lahat bersama jenazah daripada orang yang sangat kaya ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya di dalam kubur. Maka dia bertemu dengan malaikat. Pada saat itulah malaikat bertanya kepada sang tukang kayu, "Saudara, apa pekerjaanmu?" Tukang kayu menjawab, "Pekerjaanku sehari-hari adalah penjual kayu bakar." "Dari mana kau dapatkan kayu bakar itu?" "Dari pinggir hutan sekitar rumahku." "Siapa yang menanam?" "Tidak ada yang menanam." "Dengan apa yang kau miliki untuk menebangnya?" "Aku memiliki sebuah kampak. Dengan kampak inilah aku potong, aku tebang pohon-pohon ini. Dan inilah satu-satunya hartaku yang aku miliki." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya malaikat kembali datang menjumpai sang tukang kayu. "Wahai tukang kayu,
Apa saja harta yang kau miliki? Tukang kayu kembali menjawab, hanya kampak ini. Terus dan terus ditanya oleh malaikat. Maka seketika itulah selama 40 hari 40 malam malaikat bertanya berkenan tentang harta yang dimiliki oleh tukang kayu bakar. Tukang kayu bakar berpikir, andaikan nanti aku sudah jadi orang kaya, maka tentu malaikat akan bertanya lebih banyak lagi. Aku saat ini memiliki hanya sebuah kampak yang kupergunakan untuk mencari makan, mencari kayu bakar. Bagaimana mungkin kalau aku memiliki harta yang sekian banyak yang diberikan oleh orang kaya ini, aku bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikubur saja aku sudah ditanya bertubi-tubi bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari singkat cerita ini bahwa harta yang kita miliki sekecil apapun yang kita dapati maka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan harta itu. Mudah-mudahan harta yang kita miliki dengan kita mengeluarkan zakat, maka kita bersihkan harta-harta kita dengan kita mengeluarkan zakat menjadi bersih. Akhirnya semuanya Allah ridho kepada kita, apa yang kita miliki baik di dunia maupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keselamatan bagi kita sekalian, bukan menjadi hukuman bagi kita karena sebab harta yang kita miliki. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.